Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan melihat hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Sungguh kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali cara kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Berbeda sekali bagaimana standar dunia dengan standar Tuhan. Standar dunia mesti yang terbaik, penampilannya, latar belakangnya, pendidikannya, semua dicari dan diperhatikan. Tapi berbeda dengan Tuhan yang kita sembah, Dia berurusan dengan hati. Nah, kalau kita membaca cerita ini, bagaimana Isai ketika menyambut Nabi Samuel, dia menyediakan makan. Ada acara di rumahnya, acara penting. Lalu Isai memanggil satu persatu anak-anaknya, lalu dibawa ke hadapan Samuel. Kecuali satu orang namanya Daud. Jadi abang-abang Daud dibawa ke hadapan Samuel, Daud tidak. Isai mengetahui mengapa Samuel ada di sana, tetapi dia bahkan tidak memanggil anaknya Daud. Ayah atau papa daripada Daud tidak bisa melihat Daud, bahwa Daud itu punya potensi. Papanya gak bisa melihat Daud, bahwa Daud ini juga bisa dipilih Tuhan. Akibatnya papanya mengabaikan anaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi standar dunia berbeda dengan standar Tuhan. Manusia mungkin hanya melihat kasat mata, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan, Dia melihat sampai kedalaman hati. Dan ukuran Tuhan adalah kedalaman hati. Mungkin saudara yang mendengar ini, keluarga saudara diabaikan. Mungkin saudara anak yang mungkin diabaikan. Atau mungkin keluarga saudara tidak diperhitungkan, diabaikan. Tapi percayalah saudara, Tuhan melihat kedalaman hati. Bukan berarti Tuhan tidak menganggap kemampuan dan kualitas seseorang itu tidak penting, tetap penting. Tetapi itu bukan yang terutama. Itu yang bukan standar Tuhan. Yang Tuhan cari yang terutama adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita, kualitas hati kita, karakter kita,
Sehingga itu menjadi alasan untuk Tuhan memakai hidup kita. Nah, kalau kita pelajari bagaimana Daud, sekalipun Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri, tapi Daud punya kualitas hati. Ada banyak statement-statement Daud yang begitu luar biasa. Daudlah yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daudlah yang berkata, jangan kau ambil rohmu yang daripadaku. Ini bicara tentang betapa melekatnya hati Daud kepada Tuhan. Betapa Daud dekat dengan Tuhan. Sedangkan nama Daud sendiri artinya beloved of God, kekasih Tuhan. Kalau dibilang kekasih berarti punya kedekatan. Ada hubungan intim yang sangat dekat. Dan Daud itu artinya beloved of God. Daud sekalipun menggembalakan kambing domba, dia bertanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab di sini, ini bicara tentang karakter. Sekalipun dia di padang rumput, pelihara kambing domba, sekalipun mungkin itu bukan cita-cita banyak orang, tapi Daud belajar bertanggung jawab. Dia jaga betul kambing dombanya. Daud sampai mempertaruhkan nyawanya apabila datang singa atau beruang. Dia berkelahi demi sebuah tanggung jawab. Dan ini yang Tuhan lihat. Untuk hal yang kecil, Daud bisa bertanggung jawab. Apalagi untuk hal yang besar, Daud pasti lebih bertanggung jawab. Dan ini yang Tuhan lihat, betapa dalamnya hati Daud, betapa bagusnya karakter Daud, sehingga Tuhan mempromosikan Daud. Kalau kita boleh jujur, kalau kita boleh bertanya, apakah Daud dengan latar belakang penggembala kambing domba punya cita-cita menjadi raja? Maka bisa dipastikan tidak mungkin dia punya cita-cita menjadi raja. Sebab tidak nyambung latar belakang pekerjaannya, sepak terjangnya berbeda sekali. Daud tidak berpikir dia menjadi raja, tapi Tuhan berpikir dia jadi raja. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Daud tidak berpikir jadi raja, Tuhan berpikir dia jadi raja. Karena apa? Tuhan tahu kedalaman hati Daud. Daud sungguh mengasihi Tuhan. Daud sungguh setia. Daud karakternya bertanggung jawab. Sehingga sekalipun manusia mencoba memanipulasi, sekalipun manusia mencoba menyingkirkan, tapi kalau tangan Tuhan sudah pegang, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan dan menjatuhkan. Dan ini yang Daud alami. Sekalipun bapaknya melupakan dia, sekalipun dia tidak masuk hitungan, tapi begitu Tuhan udah pegang tangannya, Tuhan menyuruh Samuel untuk memanggil Daud. Dan Alkitab bilang, anak muda itu, yang bertanggung jawab itu, yang mengasihi Tuhan itu, yang punya statement lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Anak muda itu dipanggil Tuhan, lalu diurapi menjadi raja yang besar. Namanya termasyur, namanya harum. Karena apa? Tuhan melihat kedalaman hatinya. Nah, saya berdoa saudara, mungkin hari ini, mungkin sudah lama engkau dicuekin. Ada orang yang tidak peduli padamu. Mungkin keluargamu tidak peduli. Mungkin temanmu gak peduli. Mungkin engkau merasa dijolimi. Dengarkan baik saudara, Tuhan melihat hatimu. Tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidupmu, sehingga hidupmu jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang melihat hati. Kami percaya Engkau melihat dan menyelidiki hati kami. Dan kami percaya apabila Tuhan yang pegang kami, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan kami.
Kami percaya indah pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup kami, memberkati kami, dan hidup kami